أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat datang dalam program Ramadan Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali dalam program kita Ramadan Mubarak. Dalam episode kali ini yang akan berlangsung selama 1 bulan sepanjang bulan Ramadan ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas surah-surah pilihan di dalam Al-Quran yang tentunya akan kita gali apa isi kandungan di dalamnya. Dan saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir teman-teman, rekan-rekan saya dari mahasiswa Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Baik. Untuk episode kali ini kita akan membahas surah Al-Falaq. Dan sebelum membahas isi kandungan dari surah ini, ada baiknya kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan surah Al-Falaq ini oleh salah seorang dari teman kita. Saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan seluruh makhluk, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan yang menjadi kegelapan ketika meliputi, dan dari kejahatan orang-orang yang meniupkan perpecahan pada buhul-buhul ikatan persahabatan, dan dari kejahatan pendengki apabila ia mendengki. Jazakumullah telah membacakan surah Al-Falaq ini. Baik, kalau begitu mari kita mulai membahas surah ini. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan ini saya ambil dari daras Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih, yang beliau sampaikan pada tahun 1991. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan seluruh makhluk. Di Quran kita dikatakan Al-Falaq artinya Tuhan seluruh makhluk. Ada juga diartikan Tuhan Fajar. Oke. Yang dikutip oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis di sini mengenai makna Tuhan Fajar ini. Falak itu beliau katakan sebagai suatu berarti proses kelahiran. Kemudian dikatakan proses berubahnya suatu bentuk menjadi bentuk yang lain. Kemudian proses hilangnya sesuatu. Dan kemudian memberi jalan terhadap sesuatu yang baru. Zaman baru, bentuk yang baru. Beliau mengatakan metamorfosis. Metamorfosis mengandung makna yang sama dalam hal ini dengan kata Al-Falaq. Dikatakan Al-Falaq itu diartikan pagi hari atau fajar. Dikatakan demikian karena ketika malam hilang, ketika kegelapan hilang, maka timbul pagi, timbul fajar. Ada suatu proses perubahan beralihnya kegelapan menjadi pagi. Ini yang disebut dengan falak. Beliau mengatakan bahwa jadi
makna awalnya berkaitan dengan penciptaan ini dari suatu bentuk yang secara perbandingan kurang penting atau terhadap sesuatu yang kondisinya sama dengan kegelapan menjadi atau menuju terang benderang. Terang benderang ini maksudnya adalah memberikan suatu kehidupan yang baru, memberikan suatu harapan yang baru. Ini Al-Falaq. Kemudian tadi dikatakan dalam ayat ini, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang falak, fajar. Tadi. Aku berlindung. Berlindung dari apa pertanyaannya? Berlindung dari min syarri ma khalaq. Pada ayat selanjutnya, dari keburukan yang berkaitan dengan proses penciptaan itu, yang berkaitan dengan apa yang Dia ciptakan. Min syarri, keburukan ya. Tetapi jangan dimaknai bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan keburukan. Allah Ta'ala itu tidak menciptakan keburukan. Namun, keburukan itu timbul karena ada kaitannya dengan proses penciptaan tadi. Ada kaitannya dengan apa yang Dia ciptakan. Contoh kasus. Kelahiran misalkan. Siapa sih yang tidak menanti-nanti lahirnya buah hatinya, ya kan? Anaknya. Kelahiran adalah suatu proses yang membahagiakan bagi orang tua. Bagi anak itu sendiri menjadi suatu hal yang membahagiakan bisa terlahir di bumi. Akan tetapi bagaimana jadinya jika yang terlahir adalah anaknya cacat? Suatu hal yang negatif. Atau kemudian anaknya lahir, ibunya meninggal. Oke? Jadi meskipun kelahiran itu adalah proses untuk melestarikan kehidupan, tetapi ada unsur negatif, aspek negatif atau keburukan yang berkaitan dengan proses penciptaan itu sendiri. Kemudian misalkan tadi malam gelap, lalu timbul cahaya, timbul matahari. Ada makhluk-makhluk atau binatang-binatang atau hewan-hewan yang malah mati di bawah terik matahari. Suatu keburukan bagi dia. Ada juga memang kita tahu manfaat dari cahaya matahari ini sangat banyak sekali, tetapi ada bagian-bagian yang mahrum dari kebaikan tersebut, maka ditarik ke arah keburukan. Keburukan itu yang dimaksud. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Hadrat Khifatul Masih Al-Khamis mengatakan ini adalah satu bagian. Seperti halnya kemarin kita membahas tentang surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad menjadi satu bagian. Lalu kemudian lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad satu bagian. Ini juga sama. Al-Falaq ini qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ini satu bagian. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad itu satu bagian lagi. Bagian ini maknanya adalah aku berlindung, tadi menekankan aku berlindung dari segala aspek negatif yang timbul dari proses penciptaan tersebut, dari apa yang Dia ciptakan. Itu. Aku berlindung dari proses penciptaan yang aspek negatif dari proses penciptaan tersebut. Nah, dari hal ini Hadrat Khifatul Masih Ar-Rabi mengatakan di sini ada filosofinya. Artinya adalah adanya sisi positif itu memungkinkan timbulnya sisi negatif. Ada kutub utara, maka timbul kutub selatan. Ada kutub selatan, maka timbul kutub utara. Oke? Allah Ta'ala itu tidak menciptakan keburukan. Allah Ta'ala menciptakan kebaikan. Tetapi kurangnya kebaikan itu keburukan. Mahrum dari kebaikan itu adalah keburukan. Itu negatif. Allah Ta'ala menciptakan kebahagiaan. Tetapi orang yang mahrum dari kebahagiaan atau kurangnya kebahagiaan atau adanya rasa sakit hati, maka itu adalah negatif. Artinya ketika seseorang itu memiliki sifat baik hati, maka dia tidak mungkin memiliki sifat kejam. Tidak mungkin. Dua aspek yang berbeda. Ketika siang ada, maka malam pun tidak ada. Ketika ada malam, siang pun tidak ada. Seperti itu. Lalu kesimpulannya Hadrat Khifatul Masih Ar-Rabi mengatakan, mereka yang tidak mengambil manfaat dari proses penciptaan ini, dan mahrum dari memperoleh kebaikan yang telah Allah Ta'ala ciptakan, mereka akan ditarik ke arah keburukan. Hal tersebutlah kita memohon perlindungan agar kita tidak tertarik ke arah keburukan,
mahrum dari kebaikan yang telah Allah Ta'ala ciptakan. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq satu bagian, kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad satu bagian. Bagian pertama itu berkaitan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan, dia sebagai Tuhan Al-Falaq ya, Tuhan proses penciptaan tersebut. Nah, kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala tersebut, terhadap Tuhan yang seperti itu. Sedangkan 3 ayat lainnya itu adalah berbagai aspek keburukan yang timbul akibat adanya aspek kebaikan. Oke. Ada yang kebaikan tadi, ada yang kebaikan, maka timbul keburukan. Nah, aspek keburukan ini tidak ada kaitannya dengan Allah Ta'ala. Ini hanya sebagai satu bentuk akibat ya, dari sana. Kita akan bahas satu persatu. Pertama dikatakan wa min syarri ghasikin idza waqab. Artinya, dan dari keburukan yang menjadikan gelap apabila meliputi. Malam dan kegelapan itu baru menyelimuti ketika matahari, ketika cahaya itu tenggelam. Ya. Artinya, ketika seseorang, Tuhan menciptakan cahaya, itu suatu hal yang positifnya. Ketika seseorang lalu memadamkan cahaya itu, atau ia berpaling dari cahaya tersebut, maka itulah menjadi hal yang negatif bagi dia. Maka ghasik di sini artinya adalah wazannya fa'il ya, orang yang menyebabkan atau menimbulkan kondisi kegelapan ini. Maka dari hal ini kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari orang-orang yang menciptakan kegelapan tersebut atau yang memadamkan cahaya tersebut. Terhadap hal itulah kita dimohon untuk menyampaikan permohonan mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala terhadap hal tersebut. Kemudian wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Artinya adalah dan dari keburukan orang-orang yang meniupkan ke dalam buhul. Buhul itu simpul ya, simpul tali lah ya. Ketika kita berbicara simpul, mungkin yang teringat seperti ini ya. Ada seorang dukun, misalkan sihir ya. Ada tali yang diikat lalu ditiupkan sihir-sihirnya, menginginkan suatu hal yang negatif terhadap orang lain. Itu artinya ingin menciptakan kekacauan, menciptakan keburukan terhadap orang lain. Itu satu makna. Simpul itu juga berarti ikatan. Seperti ikatan kekeluargaan, keluarga suami, istri, anak, keluarga yang bahagia itu ikatan. Nah, meniupkan sesuatu kepada simpul tali tersebut artinya menginginkan adanya perpecahan terhadap ikatan tersebut, menginginkan ikatan itu terlepas. Artinya di sini adalah nafasati fil 'uqad, artinya orang yang alih-alih menciptakan persatuan, menciptakan perdamaian, mereka lebih menyukai untuk menimbulkan perpecahan. Oke ya. Menimbulkan perpecahan antar bangsa. Ikatan yang sudah terjadi antar bangsa dipecahkan antar negara, antar masyarakat. Itu yang dimaksud di sana. Maka dengan membacakan ayat ini lengkap dari awal tadi, kita memohon perlindungan dari tipe-tipe penguasa yang seperti ini. Tipe-tipe penguasa yang ingin menciptakan perpecahan antar bangsa ya. Antar bangsa, antar masyarakat, antar hubungan manusia. Dia lebih menginginkan adanya perpecahan di sana. Itulah yang diinginkan, itulah yang dimaksud dari ayat ini. Kemudian ayat terakhir adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang dengki apabila ia mendengki. Mendengki terhadap apa? Mendengki terhadap ia melihat kebaikan, ia mendengki. Ia melihat sesuatu hal yang baik, ia mendengki. Ia melihat Islam pun ia mendengki.
ketika kita berpikir secara logis ya, ketika seseorang itu mendengki, pasti yang dia lihat adalah sesuatu yang sedang mengalami proses perkembangan. Tentu dong, tidak mungkin orang mendengki terhadap sesuatu yang ia tahu sesuatu itu akan hancur. Misalkan saya melihat seseorang, si Budi misalkan, Budi ini sudah akan bangkrut, untuk apa saya dengki? Saya tahu bahwa dia pun akan hancur. Tetapi ketika saya melihat Budi ini akan mengalami kemajuan, maka di sana saya mendengki. Maka dengki terhadap sesuatu hal yang maju. Maka ketika kita mengaitkan hal ini terhadap Islam, dengki terhadap Islam, maka ini adalah suatu hal bahwa Islam itu akan mengalami kemajuan, akan mengalami suatu proses kemajuan. Tidak mungkin seseorang itu mendengki ketika melihat Islam itu sudah di ambang kehancuran. Islam itu sudah tampak tanda-tanda kehilangan keagungannya, kebesarannya, kemewahannya. Itu tidak mungkin terjadi. Itulah yang dimaksud dari ayat ini. Baik, kepada teman-teman dari mahasiswa Jamiah, ada yang ingin bertanya? Oh, ada 2. Oke, boleh dari sini dulu ya, yang dekat mic-nya. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibadur Rahman. Dari uraian Bapak ini saya ingin bertanya, Pak. Apa sih kaitan antara surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Falaq ini? Oke, baik. Kaitan surah Al-Ikhlas dengan Al-Falaq ya. Masih dari penjelasan yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Rabi rahmatullah alaih. Beliau mengatakan bahwa kalau Al-Ikhlas itu berbicara tentang agamanya. Kita lihat. Qul huwallahu ahad Allahu samad, satu bagian yang kita bahas kemarin mengenai Allah Ta'ala, ketauhidan ilahi, sifat Allah Ta'ala. Kita tahu wujud yang Tuhan yang sebenarnya dari ayat ini. Huwallahu ahad Allahu samad. Kemudian kita tahu mana yang bukan Tuhan dari negasi yang selanjutnya. Lam yalid, lam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Mengacu pada suatu agama di sini. Agama meyakini, suatu agama yang meyakini adanya Tuhan dengan ciri-ciri ini yang tiga negasi ini. Islam mengakui Tuhannya adalah yang bagian pertama. Ada suatu agama yang Tuhannya adalah yang negasi dari 3 ini. Pengingkaran dari yang 3 ini. Mereka menganggap Tuhan itu 3 Tuhan. Nah, ini adalah konsep Trinitas ya. Al-Ikhlas membahas tentang itu, agamanya. Maka surah Al-Falaq membahas apanya? Membahas keburukan politiknya. Keburukan politik dari agama tersebut. Kita lihat. Min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq, orang yang menciptakan kegelapan tadi. Maka mereka itu menciptakan sesuatu yang menimbulkan kemalangan bagi umat manusia. Menciptakan kegelapan kepada umat manusia. Kemudian wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, yang memerintah masyarakat, yang memerintah orang-orang dengan cara memecah belah. Tadi saya jelaskan simpul atau buhul itu suatu ibarat ya, suatu ibarat terhadap suatu ikatan, simpul ikatan ya. Meniupkan sesuatu kepada buhul itu menciptakan perpecahan, terlepasnya ikatan tersebut. Artinya sistem politik mereka adalah mereka akan menciptakan perpecahan di antara manusia itu sendiri. Itu politik yang kedua. Yang ketiga, wa min syarri hasidin idza hasad, mereka itu akan merasa dengki terhadap Islam. Nah, ketika mereka merasa dengki, maka akan timbul keburukan-keburukan yang lain. Mereka akan bersekongkol dengan yang lain, menghimpun kekuatan untuk melawan Islam. Mereka akan menghimpun kekuatan-kekuatan duniawi mereka untuk melawan Islam, agar Islam itu tidak mengalami kemajuan. Inilah yang diungkapkan dengan kata dengki tadi. Maka tadi saya simpulkan bahwa surah Al-Ikhlas itu membahas tentang agamanya, maka surah Al-Falaq membahas tentang bagaimana sistem perpolitikan mereka, bagaimana keburukan politik mereka yang mereka lakukan. Ini sudah tampak di kita bagaimana mereka menciptakan kemalangan bagi umat manusia, menciptakan perpecahan, lalu menghimpun kekuatan untuk melawan Islam, untuk menjatuhkan Islam, agar Islam itu tidak mengalami kemajuan. Ini satu kaitan yang disampaikan
antara surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Arabi dalam kesempatan daras tersebut. Oke. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Muhammad Jamil. Dari uraian yang Bapak sampaikan, yang ingin saya tanyakan Pak, apa keutamaan membaca surah Al-Falaq? Oke. Pertanyaannya serupa dengan pertemuan sebelumnya ketika kita bahas surah Al-Ikhlas ya. Tetapi ketika kita membaca membaca riwayat-riwayat atau sabda-sabda, surah Al-Falaq ini selalu dikaitkan dengan surah An-Nas. Disebut dengan saya lupa, maaf. Mu'awwidzatan, dua sejoli yang memberikan perlindungan, karena dua-duanya diawali dengan ta'awuz. Dua sejoli, dua surah yang memberikan perlindungan. Lalu kemudian ketika kita membaca riwayat-riwayat yang sejauh saya telaah ya, selalu juga dikaitkan dengan Al-Ikhlas. Tiga surah ini selalu memberikan suatu manfaat yang luar biasa. Kemarin saya juga telah menjelaskan satu keutamaannya membaca tiga surah ini, bahwa Hadrat Rasulullah SAW senantiasa membaca surah ini sebelum tidur, lalu diusapkan ke tubuh yang bisa beliau jangkau ya. Saking utamanya membaca tiga surah ini, kalau kita sebut tiga surah terakhir ini, sampai-sampai di akhir masa beliau pun Hadrat Aisyah juga membacakan untuk Hadrat Rasulullah dan membantu mengusapkan ke seluruh tubuh Hadrat Rasulullah SAW. Ini satu keutamaan yang bisa kita amalkan. Yang kedua, ada satu riwayat bahwa suatu ketika Hadrat Rasulullah SAW itu sedang menunggang kendaraan ya, lalu dipegang talinya oleh Hadrat Uqbah. Lalu tiba-tiba Hadrat Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Uqbah, katakanlah." Lalu Uqbah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya akan katakan." Rasulullah SAW mengulangi lagi, "Wahai Uqbah, katakanlah." Sampai 3 kali mengatakan tersebut. Lalu Hadrat Uqbah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya katakan?" Maka Hadrat Rasulullah SAW mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Maka Hadrat Uqbah membacanya sampai akhir. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq. Lalu Hadrat Uqbah membacanya sampai akhir, dan Qul a'udzu birabbin nas. Hadrat Uqbah membacanya sampai akhir. Kemudian Hadrat Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan dari orang-orang yang berlindung dengan tiga surah ini." Artinya dengan membacakan tiga surah ini, kita mohon perlindungan terhadap Allah Ta'ala dengan tiga surah ini. Nah, kaitannya dengan sekarang, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis dalam suatu khutbah juga mengatakan bahwa surah ini sangat penting, menjadi lebih penting untuk dibaca pada zaman ini. Kita melihat bagaimana penentangan terhadap Islam ya, terhadap jemaat oleh para penentang Islam, oleh non-Islam ya, terhadap Islam itu sendiri dan terhadap jemaat. Kemudian oleh para ulama Islam yang lebih cenderung kepada fitnah dan fasad pada saat ini. Kita lihat itu, dan itu nyata. Apa tujuan mereka? Yakni untuk menghasut orang-orang, untuk memusuhi Islam, untuk memusuhi jemaat. Nah, dengan seringkali kita membaca ini, maka kita berlindung pada Allah Ta'ala agar kita tidak terhasut terhadap propaganda mereka. Kita senantiasa terlindung dari hal-hal yang mereka gembar-gemborkan untuk menyerang Islam. Itu satu keutamaan yang senantiasa sangat luar biasa untuk kita amalkan, dan ini adalah sabda-sabda dari Hadrat Khalifah. Siapa lagi yang harus kita dengar untuk saat ini selain dari Hadrat Khalifah? Senantiasalah kita amalkan tadi keutamannya 3 qul tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, senantiasa kita baca, kita amalkan sebelum tidur, kita bisa usapkan ke seluruh tubuh. Kemudian di sini Hadrat Rasulullah SAW juga mengatakan, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengan 3 surah ini. Artinya 3 surah ini memberikan suatu perlindungan yang sangat luar biasa terhadap orang-orang yang membacakan surat ini. Oke, itu saja. Baik,
karena tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan bisa dipahami dengan baik, bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita yang ada di sini dan bagi pemirsa yang mendengarkan di rumah. Mudah-mudahan Ramadan kita pada bulan ini semakin berberkah dengan senantiasa mengikuti program-program MTA, program Ramadan Mubarak ini. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kami mengenai surah Al-Falaq. Mudah-mudahan bisa semakin memberikan berkah terhadap Ramadan yang sedang kita jalani pada bulan ini. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.